Allah Raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Terima kasih. Haleluya. Ada sukacita? Ada. Amin. Ayo dong anak muda, ada sukacita Amin. di dalam Tuhan. Mari kita benar-benar sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Mari benar-benar kita rasakan kebaikan Tuhan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Mari kita nyanyi satu pujian, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada Kepadamu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah dalam segala apapun juga, sebelum ku coba Tuhan punya rencana. Haleluya, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan doa pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Gira baraba-raba. Haleluya. Kembali kudus-kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kira bara-bara-bara-bara. Haleluya. Kira bara-bara, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan doa pujian kami Tuhan, kami berdatang Tuhan. Haleluya. Kira bara-bara, haleluya. Haleluya, kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saya serahkan ke hambanya. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan tiba mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami, supaya kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom teman-teman. Shalom. Ya. Kita bersuka cita kembali beribadah bersama-sama dalam komsel ini. Ya, Unity for Jesus. Biar lewat komsel ini kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan juga kerohanian kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Teman-teman, tema yang kita bahas pada siang hari ini ya adalah generasi anak panah. Ya. Itu tema umumnya dan saya buat secara khusus juga, yaitu bahwa dikatakan generasi anak panah itu saya lebih suka kepada generasi yang berprestasi, ya. Anak-anak muda, teman-teman, siapa sih nggak rindu kalau dalam kehidupannya dia berprestasi, baik dalam dunia pekerjaan, ya, ataupun dalam pelayanan, ya, dia punya nilai yang terbaik, gitu ya. Kita akan membahas dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 16 ini, ya. Kita percaya kalau kita berbicara tentang panah gitu ya, seperti Mazmur 127 ayat yang keempat berkata, mungkin teman-teman sudah familiar ayat ini ya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada masa muda. Kalau kita berbicara anak panah ya, panah itu tergantung kepada yang megang, siapa yang megang. Kita percaya kalau kita anak panah berarti Tuhan yang megang dan mengendalikan hidup kita. Namun permasalahannya terkadang itu anak panah itu tidak sesuai dengan apa yang on target kita. Bisa aja anak panah itu tumpul. Bisa aja anak panah itu terlalu besar. Sehingga tidak tepat sasaran. Sehingga tidak on target gitu ya. Nah, yang Tuhan mau seperti apa? Generasi sekarang ini, generasi anak panah, generasi penerus bangsa. Apakah generasi biasa-biasa saja seperti kita kalau melayani Tuhan? Ya, contohnya seperti tadi pemimpin pujian atau dalam komsel ini ketika melakukan ibadah komsel. Nah, apakah kita sudah maksimal seperti ini? Dalam memimpin pujian seperti itu, dalam menyajikan ibadah seperti ini, apakah sudah dikatakan kita itu anak panah yang seharusnya dia melejit tepat pada sasaran ya? Saya rasa kalau anak panah yang tajam itu anak panah ya itu butuh ramping, dia tajam ya, kepala panahnya itu tajam ya, sehingga ketika dia membidik satu sasaran tepat, pas sekali gitu ya. Nah, sekarang ini ketika kita mau membuat satu terobosan di dalam Zoom ini ya, tentunya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita introspeksi diri dulu. Benar gak ini saya sudah anak panah yang tajam ini gitu ya. Seperti Mazmur 127 tadi yang saya katakan, kita sebagai anak-anak muda. Ya, pembawa pujiannya tadi benar gak? Kok gak ada musiknya gitu ya. Oke lah, gak masalah. Hadirat Tuhan itu tanpa musik. Oke ya.
Tapi kalau kita lihat di zaman now, kita komsel seperti ini, fasilitas lengkap, teknologi lengkap, saya rasa kita sebagai anak panah masih agak sedikit tumpul, ya. Jadi harus diasah lagi. Setuju teman-teman, gitu ya. Bagaimana kita supaya ya do the best gitu ya, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dimulai gimana caranya memberi hidup kita yang terbaik sama Tuhan, ya. Bagaimana komunitas kita ini menjangkau banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, seperti itu. Jadi kita akan melihat. Wah, ini cuma satu kamera yang terbuka ini, cuma saya nih. Saya berbicara kepada cuma nama-nama ini, yang tidak ada wajah gitu ya. Baik, tidak mengapa. Ya, firman Tuhan harus disampaikan. Ya, baik atau tidak baik kondisinya, waktunya, ya, kita harus tetap siap sedia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya, besi menajamkan besi. Ya, setuju. Manusia menajamkan samanya. Ya. Saya mengambil ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Seorang yang bernama Timotius ini adalah anak daripada Rasul Paulus, anak rohani yang memang sudah dianggap anak sendiri ya. Karena ada suatu ikatan batin bagaimana seorang bapak terhadap anaknya yang memang dia sudah bimbing, sudah dilatih walaupun dia masih muda ya. Saya contohkan ini adalah Timotius ya. Ya, percaya semua kita yang masih generasi-generasi yang belum tua-tua banget ya. Apalah arti sebuah umur? Itu hanya berbicara angka saja itu. Kalau umur itu 40, 30, 50 itu hanya berbicara angka saja, tidak terlalu penting itu masalah angka, ya. Ada usianya sudah 60 tahun, sifat masih kekanak-kanakan, jadi nggak jaminan, ya. Kepala 5, kepala 4, atau kepala 3, bahkan ada yang umur masih 15 tahun, 17 tahun, tapi dia dewasa rohani, ada juga. Jadi saya katakan usia itu nggak terlalu berpengaruh terhadap kedewasaan rohani. Angka itu hanya semua angka saja. Ya, Timotius adalah seorang pemuda yang berprestasi karena hidupnya memberikan dampak, ya, perhatikan. Hidupnya memberikan dampak baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Rasul Paulus sebagai pembina rohani Timotius banyak memberikan nasihat bagi dia dalam surat 1 Timotius, ya. Ini teman-teman pasti sudah tahu. Walaupun tahu, kembali kita diingatkan kembali ya. Nasihat-nasihat ini dapat diterapkan dalam hidup kita sebagai generasi anak panah. Ya, saya lebih suka berkata kalau dikatakan itu generasi anak panah itu berarti generasi yang berprestasi dan berdampak. Ya, kalau kita dalam kehidupan kita sampai detik ini kehidupan kita kurang berdampak bagi sesama kita bahkan dimanapun kita berada, saya rasa kita seorang anak panah yang tumpul. Ya. Seperti dikatakan besi menajamkan besi. Kalau sampai detik ini kita masih bernapas, tetapi kalau kita merenungkan ternyata saya belum berbuat apa-apa di dunia ini. Saya belum mampu mengasihi sesama saya belum mampu mengampuni sesama saya. Wah, berarti itu tumpul itu. Berarti Anda adalah anak panah yang tumpul. Tetapi kalau kita sudah berbicara generasi anak panah berarti generasi yang berprestasi dan berdampak. Ada rahasia, ciri-ciri bagaimana menjadi generasi anak panah atau menjadi seorang generasi yang berprestasi, ya. Yang pertama dalam nats renungan kita pada siang hari ini, terdidik dalam iman dan ajaran sehat. Ya. 1 Timotius ayat ke-6 dikatakan di sini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman,
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini, ya. Teman-teman, saya percaya mungkin sebagian sudah dilahirkan menjadi seorang Kristen. Dan mungkin saya melihat di antara beberapa kita sudah terbiasa melayani Tuhan, atau apapun itu pelayanannya di gereja, singer, worship leader, atau pembicara gitu ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali juga kepada anaknya Timotius gitu ya, supaya Timotius itu sadar apa yang dia terima selama ini yang dari gurunya sendiri atau bapaknya sendiri, yaitu Paulus, supaya dia selalu mengingat ajaran-ajaran sehat. Karena ternyata apa? Banyak juga ajaran-ajaran palsu yang masuk di dalam pelayanan Timotius ini. Ya, semoga komsel ini, semoga komunitas ini menyehatkan rohani kita. Semoga komunitas ini menjangkau banyak orang-orang yang kerohaniannya rusak, gitu ya, supaya dia mendapatkan ajaran-ajaran yang sehat melalui komunitas ini, ya. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan, ini penting sekali. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar. Perhatikan, sejauh mana Anda mengenal Allah dan pribadi, ya, sejauh itulah pengalaman saudara terhadap Tuhan, ya. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami dengan benar. Kalau pengetahuan kita akan Tuhan itu tidak benar, berarti ketika kita menjalani hidup ini, jangan heran, pasti banyak tidak benarnya. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan itu dalam diri kita mungkin masih salah, ya. Mungkin selama ini kita mengenal Tuhan itu hanya seorang yang pemberi mujizat saja, ya. Kita harus tahu memahami sejak PL sampai PB, Tuhan itu adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, ya. Dalam keadilannya itu, saya percaya yang namanya hidup ini tabur tuai, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur yang baik-baik, pasti akan kita tuai yang baik-baik. Tapi jangan salah, kalau Anda menabur yang jahat-jahat, pasti Anda juga akan menuai yang jahat tersebut, ya. Itulah keadilan Tuhan itu. Oke. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik. Wah, ini ada iklan-iklannya ini, ya. Saya sudah pernah menyampaikan renungan di komunitas ini, ya mungkin saya memperkenalkan diri dulu, ya. Oke, nggak apa-apa, iklan dulu ya. Coba dibuka kameranya semua. Kalau kita tak kenal maka tak sayang, saya rasa lebih baik kita semua mengenal, ya. Coba semua dibuka kamera. Semua dibuka kamera dulu. Iya. Ya. Satu lagi, Elizabeth. Ibu kah atau nona kah? Atau kakak kah atau adik kah? Ya. Coba. Ini soalnya nih, iya, ya. Saya rasa lebih abdol seperti ini. Ya. Lebih abdol, lebih kekeluargaan. Besi, Pak. Ya. Besi menajamkan besi ini baru aktif semua nih. Oke. Besi menajamkan besi. Perlu interaktif juga kan, supaya lebih hidup ibadahnya. Iya, betul. Ya, kalau kita besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, berarti semua on kamera, gitu. Ya, semua on kamera berarti. Kalau enggak on kamera berarti saya enggak lanjutkan firman ini. Biar kita sepakat dulu, ya. Karena apa? Saudara bukan di kelas kuliah ini. Kalau saya ngajar di kelas kuliah enggak masalah buat saya. Mungkin dia dengarkan materi mungkin sembari tidur atau sembari ngemil, makan-makan, minum gitu ya. Tapi ini suasananya ibadah. Ya. Biar lebih abdol gitu ya, biar lebih abdol. Ya. Ya. Sepakat dulu kita. Nama saya Salminius Litonga, saya seorang pendeta, ya. Saya seorang pendeta dan sudah berkeluarga, punya anak 2, gitu ya. Kehidupan saya sudah
memberikan hidup sepenuh waktu kepada Tuhan. Di luar dari saya seorang pendeta, saya juga mengajar ya di Sekolah Tinggi Teologi. Ya. Kita sama-sama anak Dosen Tuhan. apa Pak kalau boleh tahu? Ya, Ngajar apa? Dosen apa? dosen teologi, Teologi PB, PL atau apa? PL. Oh, Ya. mantap. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau teman-teman seperti ini, saya juga tertantang. Berarti saudara juga memberi yang terbaik dalam ibadah ini. Ya. Kan tadi Nah. bilang apa? Kan tadi dasarnya besi menajamkan besi, Pak. Kalau besi satu aja yang aktif terus yang lainnya itu pasif, mana bisa saling menajamkan kan? Nah, justru karena itu berarti saya enggak melanjutkan firman ini toh. Artinya sepakat dulu kita buka kamera dulu semua. Begitu. Ya. Kalau saudara seorang mahasiswa saya no problem. Artinya ya kalau yang dengar pasti pintar. Ya, kalau enggak dengar berarti enggak nangkap materinya gitu ya. Begitu. Dengar berarti belum pintar. Kenapa? Kalau nggak dengar berarti belum pintar. Enggak. Masalahnya seperti ini, orang yang dengar pun belum tentu nangkap 100%. Iya, Apalagi yang tidak serius mendengarkan, sedangkan yang serius mendengarkan ketika kita bertanya ulang itu banyak yang enggak taunya gitu loh. Apalagi yang cuek dengerinnya gitu. Saya setuju Ya. Pak. Saya punya teman di kelas juga kan, maksudnya dia orangnya aktif sekali. Waktu ditanya kan, dia orangnya pintar. Dia bilang gini, kalau misalkan supaya di kelas itu jangan bosan atau jangan ngantuk, kita harus buat interaktif sama dosennya. Kita harus banyak bertanya, tapi sambil bertanya dan ada interaksinya itu dicatat gitu. Jadi apa kelasnya itu aktif dan seru dan gimana? Pokoknya pintar orangnya. Itu sih yang saya tahu. Oke. Oke Pak, lanjut firmannya, lanjut. Sorry iklannya lumayan lama. Ya, karena juga ini yang namanya hari Sabtu ini banyak kegiatan kita kan. Kita harus bagi-bagi waktu, ya. Bukan merasa sibuk toh, tapi memang ya seperti itulah kehidupan ini. Kita akan lanjutkan ya, sebentar. Ya. Pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar, ya. Gurunya berkata seperti ini. Gurunya itu bapaknya sendiri ya, anggap bapaknya yaitu Paulus. Paulus dan Timotius ini kan hamba Tuhan yang luar biasa, humble gitu ya. Paulus berkata seperti ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kematian dan kebangkitannya. Kata mengenal di sana, perhatikan dalam kitab Filipi. Kata mengenal di sana adalah mengalami Tuhan, ya. Ginosko, ya. Jadi kalau pengetahuan kita katakanlah tidak benar tentang Tuhan, ya. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu tidak benar, maka dalam pengenalan pribadi kita, jangan harapkan kita mengalami hal-hal yang benar dalam perjalanan hidup ini. Ya. Jadi kenalin Allahmu, siapa yang engkau Allah yang sembah itu siapa? Apakah hanya sekedar Allah yang kau sembah itu hanya sekedar sang pembuat mujizat saja? Ya. Berarti kita hidup ini hanya terus minta-minta mujizat sama Tuhan. Tuhan minta mujizat. Teruslah engkau meminta mujizat kalau hanya sekedar bahwa Allah itu hanya sekedar dalam pribadimu si pembuat mujizat. Atau dalam pengalaman, pengenalanmu, pengetahuanmu akan Tuhan itu hanya sekedar engkau menyuruh-nyuruh Tuhan, memerintah Tuhan dalam doamu. Wah, itu kurang tepat, ya. Bagaimana caranya supaya pengetahuan kita benar akan Tuhan? Supaya kita mengalami hal-hal yang benar bersama dengan Dia. Bacalah firman dengan teratur. Milikilah waktu khusus untuk melakukannya. Ya. Jangan cuma sekedar baca firman, tetapi renungkan dan lakukan. Ini yang terbaik, ya. Ini yang terbaik.
Kalau kita hanya sekedar membaca tetapi tidak merenungkan, bagaimana hati kita untuk melakukannya? Tetapi ketika kita sudah membaca, gitu ya, sudah membaca, renungkan, gitu ya, sehingga ketika kita memulai aktivitas kita, sudah ada tuntunan Tuhan, sudah ada penyemangat, sudah ada yang membakar roh kita, ya. Ya pertanyaannya kan seperti ini. Apa yang saudara cari setelah malam tidur, bangun pagi jam 4 atau jam 5, atau jangan-jangan bangun pagi jam 7? Apa yang saudara langsung cari? Apakah handphone? Ya? Apakah handphone? Atau Alkitab, firman Tuhan? Atau jadwal? Apa yang kegiatan saya? Pergi ke kantor atau pergi kerja, lakuin ini. Atau mengerjakan hal-hal yang tertunda, yang tadi malam belum sempat dikerjakan. Pilihan itu sama kita. Kalau engkau memilih duduk diam di kaki Tuhan saat pagi hari bersyukur kepada Tuhan dan membaca, merenungkan firman Tuhan, saya rasa tantangan apapun yang kita jalanin sepanjang hari, kita pasti bisa tersenyum. Karena apa? Ada Tuhan, kita mengenal Dia, siapa Dia dalam hidup kita, sehingga tidak gampang goyah. Ya, teman-teman, anak-anak muda, perlu kita pahami visi kita yang sesungguhnya mengikut Tuhan ini adalah serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, saya berkata kepada kita, kalaupun saya menyampaikan kebenaran firman, misalnya di kantor atau di kantor perusahaan swasta ataupun pemerintah, selalu saya katakan, apapun profesi kita, bekerja di kantor, pebisnis, pengusaha, apapun kegiatan kita, visi utama kita dalam kehidupan ini adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga kita tidak hilang arah. Ketika kita bekerja, dalam melakukan pekerjaan, ada tawaran supaya kita naik posisi. Sehingga saudara melakukan korupsi. Supaya kita naik jabatan, kita banyak melakukan berbohong, manipulasi. Supaya kita banyak duit, melakukan KKN. Nah, itu tidak sesuai dengan gambar Allah. Itu tidak sesuai lagi dengan gambar rupa dan Kristus. Enggak serupa lagi. Sudah hilang arah. Sehingga kalau kita merenungkan atau menanamkan dalam pikiran kita, dalam pikiran dan hati kita, bahwa visi kita yang sesungguhnya adalah menjadi serupa dengan gambarnya, melalui pengalaman-pengalaman hidup, aktivitas, kerja, kegiatan, apapun itu pelayanan, saudara tidak gampang terprovokasi. Saudara tidak gampang terkontaminasi dengan dunia ini. Tetapi saudara berpikir, seandainya memang ekonomi sulit, memang saya butuh uang, tetapi saudara harus berani berjalan dalam kebenaran. Itu baru saudara mengenal siapa Allah yang saudara sembah. Ya. Menyembah Allah itu bukan masalah bahasa rohnya. Bukan masalah itunya menyembah Tuhan. Tetapi dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun engkau berada, rohmu terkoneksi, jiwamu terkoneksi dengan Allah. Ya. Ketika kita sudah melakukan saat teduh di rumah, kita berkendaraan bermotor atau mobil, saudara berinteraksi dengan Tuhan lewat pujian saudara. Tidak harus kita mendekam di kamar satu harian untuk berdoa, untuk menyembah. Tidak seperti itu. Ketika engkau bekerja di kantor juga engkau bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Enggak harus mengambil tempat di kamar tertutup kunci, berbahasa roh terus satu hari. Enggak seperti itu, berkomunikasi dengan Allah. Ya. Jadi kenali siapa Allah yang engkau sembah. Ya. Poin yang kedua adalah disiplin beribadah. Ini penting. Disiplin beribadah. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang, nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Ya. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Perhatikan. Kebiasaan untuk beribadah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Ya. Namun adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus, ya.
apalagi pada masa pandemi ini, ibadah dapat dilakukan secara online maupun onsite. Seperti ini kan online, ya. Ini hanya masalah sikap hati kita, ya. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah, ya. Orang yang rindu untuk mengenal Tuhan tentu rindu untuk beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu kebiasaan beribadah itu bukan tiba-tiba atau bukan bim salah bim dengan sendirinya, enggak seperti itu. Itu adalah sesuatu yang dilatih terus-menerus, ya. Memang contohnya saat sate gitu ya, saat teduh pagi hari, beraktivitas sepanjang hari, tidur mungkin larut malam, untuk bangun pagi itu kan apa ya, capek gitu ya, sulit gitu ya, masih pegel-pegel badannya, masih lelah gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa kita melatih diri kita, melatih tubuh kita untuk disiplin datang dalam hadirat Tuhan, menghadap Sang Pencipta, wow, itu sudah terbiasa. Jadi secara psikologi, coba nanti dites pribadi lepas pribadi. Secara psikologi, misalnya membaca. Bagi siapa yang tidak suka membaca, mau nggak mau, coba dulu 1 bulan. Ya, misalnya, saudara malas membaca Alkitab, ya. Tetapi mulai detik ini, ketika saudara sudah mendengarkan firman ini, hal yang saudara yang tidak suka adalah membaca Alkitab selama ini, tetapi setelah ibadah ini, coba lakukan membaca Alkitab selama 1 bulan atau 2 bulan. Saudara pasti akan melihat perbedaannya. Sebelum saudara rajin membaca Alkitab dan setelah saudara rajin membaca Alkitab selama 2 bulan, apakah ada perbedaannya dalam hidup saudara? Membaca Alkitab dan merenungkannya, ya. Dan saya yakin, ketika saudara yang tadinya malas baca Alkitab dan 2 bulan ke depan saudara rajin membaca dan merenungkannya, apalagi melakukannya, pasti ada perubahan hidup. Kalau hidup saudara tidak berubah, telepon saya. Ya. Kalau selama 2 bulan ini saudara membaca dan merenungkan, saya kasih aja waktu 2 bulan, baca itu perjanjian baru. Minimal kitab Yohanes gitu ya. Kitab Yohanes itu baca. Coba. Ya. Kalau hidup saudara tidak berubah, telepon saya. Tapi kalau hidup saudara berubah, enggak usah telepon saya, bersyukur saja sama Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah bagaimana menjadi generasi anak panah, generasi yang berprestasi, generasi milenial sekarang ini yang memiliki ciri yaitu menjadi teladan. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Perhatikan baik-baik. Ya. Paulus mengajarkan kepada Timotius, memang secara usia Timotius masih muda. Tetapi Paulus sangat yakin. Karena Paulus mendidik Timotius itu memang benar-benar dididik dari kerohanian, disiplin gitu ya. Makanya Paulus berani ngomong, udah jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Paulus sangat yakin bahwa Timotius mampu menjadi teladan walaupun dia masih muda. Masalahnya sekarang ini, ya, anak muda sekarang ini anak muda yang rapuh gitu ya. Terkadang perkataannya banyak menyakiti hati orang, ya. Dalam kasihnya sangat minim, egois lebih tinggi. Tidak ada rasa care. Ya. Ya, memiliki sifat individualismenya sangat tinggi ya. Ya. Dalam perkataannya nggak menjadi berkat. Tingkah lakunya nggak menjadi berkat. Boro-boro kasih gitu ya. Waduh, hidupnya sangat individualis gitu ya, egois gitu ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang kesucian. Wah, pergaulan bebas. KTP sih Kristen. Ya, KTP Kristen. Tapi kedagingan berjalan terus. Minum, mabuk, pesta pora, ya, seks bebas, gitu ya.
Saya percaya semoga kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun saya tidak tahu dimanapun kita tinggal saat ini, mungkin daerah kita berbeda-beda, tetapi saya sangat yakin bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Mungkin Alkitab yang saya pegang dengan saudara mungkin nggak ada bedanya, pasti sama, ya. Ada suatu tantangan, ada suatu challenge ini pada saat ini, poin yang ketiga ini, menjadi seorang generasi anak panah itu, jadilah teladan. Ya. Jadilah teladan. Kalau selama ini engkau hidup sembrono, ya perbaikilah. Kalau selama ini engkau hidupmu egois, engkau tidak pernah melihat sekelilingmu, engkau tidak pernah care dengan orang lain, engkau tidak peduli dengan sesamamu, engkau sudah melihat dia itu kekurangan, tetapi engkau tutup mata, itu adalah dosa, kekejian di hadapan Tuhan. Ya. Oh, mungkin engkau dianggap, wah anak sekarang itu nggak gaul. Nggak gaul kalau nggak ngerokok, nggak gaul kalau nggak nongkrong, nggak gaul kalau pacaran itu nggak melakukan hal-hal yang memuaskan. Nah itu udah duniawi. Bagaimana engkau menjadi seorang orang yang berprestasi, orang yang berdampak, menjadi seorang anak panah? Nggak mungkin. Ya. Tetapi kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, memang kalau secara kekuatan sendiri sulit memang. Tetapi yakinlah, ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Mengetahui dan melakukan firman Tuhan adalah hal yang berbeda. Ya. Orang mungkin tidak peduli dengan seberapa banyak yang kita tahu. Tetapi orang tahu seberapa kita peduli. Ya. Jadi dengan bahasa sederhananya saya katakan, orang tidak terlalu penting seberapa banyak ayat Alkitab yang kau tahu. Yang orang lihat itu seberapa kita berdampak. Ya. Orang nggak bertanya berapa pasal yang sudah kau hafal. Orang nggak bertanya kitab apa saja yang sudah kau hafal dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, pasal 1 sampai seterusnya. Orang nggak tanya itu sama kita. Tapi yang orang lihat adalah gambaran hidup kita, perilaku kita. Ya, apakah kita benar anak Tuhan? Apakah kita benar hamba Tuhan? Yang orang lihat itu kan karena manusia melihat apa yang dia lihat gitu loh. Ya. Kita belajar bagaimana teladan Kristus kalau Tuhan itu melihat hati. Tapi biasanya ketika hatinya baik, ketika hatinya dipenuhi Roh Kudus, maka tindakannya juga akan mencerminkan karakter Kristus dalam dirinya. Tapi kalau hatinya tidak benar, bagaimana dia bertindak benar? Ini masalahnya yang repot. Jadi orang nggak terkesima. Contohnya seperti saya, sudah pendeta, sarjana teologi, magister teologi. Orang nggak terkesima dengan gelar saya. Tapi orang yang lihat dalam hidup saya, benar nggak dia seorang pendeta? Benar nggak dia peduli dengan sesamanya? Sesuai nggak apa yang disampaikannya dengan perilakunya? Makanya dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, orang boleh hebat berkhotbah, orang boleh hebat isinya, knowledge-nya, otaknya boleh hebat, ya. Tapi kalau tidak sesuai omongan dengan perilaku, dengan tindakan, sama saja. Nol besar. Anak-anak muda, seberapapun nanti gelarmu, apakah engkau sarjana ekonomi, sarjana hukum, master hukum, menjadi seorang pengacara, apakah engkau menjadi seorang menteri nantinya, apapun itu nanti, pengusaha, pebisnis, Tuhan tidak terkesima dengan itu. Justru memang harus seperti itu. Anak-anak Tuhan kalau bisa, namanya anak panah, kalau bisa memang harus yang berdampak, harus yang berhasil, harus yang sukses. Tetapi lebih daripada itu, apalah artinya kesuksesan demi kesuksesan, pencapaian demi pencapaian, kalau attitude kita tidak ada. Kalau dampak kita itu tidak ada. Nih. Ya. Jadi saya bersemangat ngomong gini. Saya bersemangat menyampaikan ini, ya, karena itulah hidup, ya. Kitab 1 Petrus berkata hidup ini seperti rumput, ya, hidup ini seperti rumput, ya, hidup ini seperti bunga,
Rumput layu, ya, bunga pun habis. Yakobus berkata, hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Kalau seandainya Tuhan panggil kita nanti malam, ayo, ya, kira-kira bagaimana hidup kita? Apakah Tuhan temui kita masih dalam kondisi setia berjalan bersama Yesus, setia mengiring Dia? Ya. Ini yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Ya, jadi anak-anak muda, ya, jadilah menjadi seorang generasi yang memang berdampak gitu ya. Jangan generasi cengeng, jangan generasi, ya, saya katakan jangan menjadi polusi. Jangan menjadi polusi di dunia ini, tapi jadilah solusi. Ya. Jangan menjadi polusi di dunia ini, tapi jadilah solusi di dunia ini. Ya. Jadilah hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Yang dua ini ya. Ya. Kalau garam dan terang itu memang sudah pasti absolut itu hukumnya. Ya. Tapi yang dalam itu kan kita berbicara spiritualitasnya. Tetapi dalam konteks aktualisasinya ini penting dua hal ini. Kalau Anda berkata Anda akan menjadi seorang anak panah, berarti Anda harus berdampak dan berhasil. Ya. Dan berikutnya, generasi anak panah jangan menjadi polusi di dunia ini, tapi jadilah solusi. Jangan jadi hambatan Tuhan di dunia ini, tapi jadilah hamba Tuhan. Ya, itu dalam konteks aktualisasinya seorang anak Tuhan. Oke, saya rasa teman-teman, indah pada waktunya kita akan melanjutkan materi ini. Saya akan berdoa bagi kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah firman yang sederhana ini kami dengarkan lewat 3 poin yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biarlah generasi-generasi penerus bangsa ini, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu, bukan menjadi polusi di dunia ini, tapi menjadi solusi. Generasi anak panah yaitu menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hambatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari ya teman, ada lempar hadiah dari. Oke, terima kasih Pastor Harimio atas firman-Nya. Itu biasa. Ayo teman-teman, buka mikrofon yuk. Kita ucapin terima kasih kepada Pastor. Salam membawa dan teman. Ayo teman-teman. Oke, kita ada masuk dalam pengumuman yang dibawakan oleh perusahaan sendiri. Untuk itu tolong saya setiin capek. Oke, terima kasih Kak Febi. Oke teman-teman, pada siang hari ini saya ada membawakan kegiatan ibadah Unity for Jesus. Kita pada minggu ini ada 3 ibadah. Yang pertama itu setiap hari Senin ada ibadah dan baca Alkitab plus rapat pengurus jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan untuk rapat pengurus diadakan di WA. Dan hari Rabu ibadah Goser jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Sabtu Romsel lagi seperti ini jam 1 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan masukkan di nomor rekening
PGA 1280 2367 80. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan ataupun persepuluhan, silakan masukkan di nomor rekening 1280 2367 87 atas nama Unity for Jesus. Keterangan Komsel disertai doa pengurapan. Untuk teman yang ingin melayani di komunitas kami, silakan hubungi kami yaitu Pendeta Jerry Mori dalam nomornya 021 549 3544. Itu kegiatan Ibadah Unity pada minggu ini. Oke. Di saatnya kita doa syafaat yang dibawakan oleh pastor. Persilakan. Kurniawan, bukan pastor. Oke. Kurniawan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Sikaraba, kembali kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas bangsa kami Tuhan, kota kami tercinta Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati Indonesia Tuhan. Makin ada damai sejahtera di dalam hidup kami, kota kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Dan juga berkatin Tuhan para pemerintahan dan apapun juga Tuhan yang marah bahaya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit penyakit kami tolak Tuhan. Karena Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami semua, karena kami adalah prajuritnya Tuhan, pembelaan Tuhan yang selalu memimpin hidup kami Tuhan. Amba berdoa kami Tuhan, berdoa mengurapi Indonesia, kota kami tercinta Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke, Ya. terima kasih Bang. Oke, Kita terima berkat. kita secepatnya doa dan tiba doa penutup dan berkat yang dibawakan oleh pastor. Pada pastor dipersilakan. Kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat dari Bapa surgawi dan pengorbanan daripada Yesus Kristus dan penghiburan, pengharapan, perlindungan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini diberkatilah engkau studimu, usahamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apa yang kau cita-citakan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, tiba Yesus akan menjemput setiap kita. Mari kita sama-sama katakan percaya kepada Yesus. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Oke, Oke, thank you teman-teman. langsung recording off aja. Jumpa lagi hari Senin ya. Oke, God bless. Mana langsung recording off-nya aja ya. Oke, langsung di off ya. Ya. Mana